Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kuasa Dunia. Hari ini kita ingin membahas tentang core. Apa yang kita bahas yaitu kita ingin menganalisa tentang harga ya, meskipun analisa ini hanyalah sebuah tebak-tebakan, setidaknya ini nanti bisa menjadi gambaran untuk kita ya, dan belum tentu analisa ini benar teman-teman ya. Dari analisa ini saya ingin mengatakan bahwa core ini nantinya akan bernilai tinggi ya. Karena apa? Karena dilihat dari biaya gasnya, teman-teman, ya. Nah, di sini. Ini adalah biaya gas di testnet, ya, di testnet. Dan setiap kita transaksi ternyata biaya gasnya adalah 0,000004, ya. 0,000-nya ada 5, teman-teman, ya. Nolnya ada 5 dan disusul dengan angka 4. Nah, artinya apa? Semakin banyak nolnya ya di belakang koma ini, maka ini menunjukkan bahwa core ini sangat tinggi nilainya, teman-teman, ya, seperti itu. Mengapa demikian ya? Nah, kita contohkan di ini ya. Kalau kita menarik Ethereum dari core misalnya ya, itu ternyata dikenakan biaya 0,0004, teman-teman, ya. Seperti ini. Nah, ini adalah biaya penarikan ya. Biaya penarikan entah sama atau tidak dengan biaya gas, kita belum tahu. Tapi yang jelas ini bisa jadi acuan bahwa semakin banyak nolnya ya, nilainya semakin tinggi ya. Nilai koin itu semakin tinggi ya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah biaya ya, biaya transfer chain ya. Ethereum yaitu 0,0004 ETH ya. Ini di aplikasi Satoshi. Seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang kita hitung kisaran berapa berarti ya potongannya kalau dirupiahkan ya. Harga Ethereum sekarang adalah 12.265 ya. 1.265 dolar ya kali 15.000. Berarti harganya adalah sekitar 18.975.000 ya. Nah, 18.975.000 ya, kita kalikan dengan tadi ya, biaya gas. Biaya penarikan Ethereum yaitu 0,0004 ya. Berarti setiap penarikan di aplikasi Satoshi itu ya dikenakan 0,0004 Ethereum atau sekitar 7.590, teman-teman. Nah, ya, dari sini teman-teman, ya, ternyata di testnet ya. Di testnet daripada core ini yaitu nolnya lebih banyak. Yang mana nolnya itu ada 5 ya. Kalau di Ethereum ada 4, di core ada 5 seperti ini, teman-teman ya. Nah, artinya apa? Kita coba akan kalikan ya. 7.590 ya. 7.590 dikali ya. Dikali dengan 0,000. Nah, nolnya ada 4, teman-teman. 4. Ya, dibagi ya. Nah, cara untuk mengetahuinya dibagi. Nah, seperti ini. Jadi nilainya seperti ini, teman-teman. Ya. Ini jika biaya gasnya jika dirupiahkan adalah 7.000 ya, sekali transfer. Oke, anggap saja ini kemahalan ya. 7.000 sekali transfer ini kemahalan. Anggap saja 2.000 lah ya. 2.000 rupiah. Nah, di core ini 2.000 rupiah sekali transfer ya. Dan jika
biaya sekali transfer yang dibutuhkan adalah 0,000004 ya, nolnya ada 5, maka harganya pun masih tinggi ya, 50 juta. Nah, ini teman-teman ya. Kemudian jika kita anggap saja 2000 sekali transfer ini masih kemahalan ya. Anggap saja sekali transfer 800 rupiah ya. Nah, harganya pun masih tinggi teman-teman ya. Dengan biaya transfer yang sangat rendah pun, jika 0,00004 biaya gas fee-nya, 0,00004 core ya, itu nilai core ini harganya masih tinggi ya, 20 jutaan ya. Anggap saja kemahalan masih 500 ya. 500 kali transfer. Harganya masih juga tinggi teman-teman ya. Atau mungkin sekali transfer 100 rupiah. Nah, masih tinggi harganya. Nah, ini menunjukkan bahwa semakin banyak nolnya ya teman-teman, di belakang koma ini, maka harganya semakin tinggi ya teman-teman. Nah, berbeda jika di belakang koma ini sedikit ya, di sini biaya transfernya, gas fee-nya misalnya 0,4. Nah, maka harganya semakin rendah dia. Harga core ini semakin rendah ya. Atau mungkin anggap saja sekali transaksi dia biaya potongannya kalau dirupiahkan adalah 7.000 ya. Nah, 7.000. Dan biaya gas fee ya untuk sekali transaksi ya itu setara dengan 0,4 core misalnya. Maka harganya cuma 17.500. Nah, misalnya atau tidak ada 0 komanya ya. Misalnya rata-rata ya semua blockchain ini setiap transaksi itu misalnya kalau dirupiahkan harganya rata-rata 7.000 ya. Maka andai saja core ini setiap transaksi gas fee-nya itu misalnya membutuhkan 10 core, maka harganya akan semakin murah core ini. 700 rupiah harganya. Berhubung di testnet itu ya 0, ya 0,0004 ya, nolnya ada 5, maka core ini prediksinya harganya akan sangat tinggi teman-teman ya, karena banyak 0 komanya ini ya. Contoh teman-teman ya, TRX ya. TRX itu kan harganya murah ya, murah. Sekitar Tron ya, sekitar ya 1000-an lah harganya ya. Misalnya sekali transaksi dibutuhkan 7.000 misalnya ya. Seperti itu. Maka wajar ya, biasanya dibutuhkan sampai puluhan TRX ya. Biasanya sampai potongannya sekali transfer itu 20 TRX ya teman-teman. Nah, seperti itu. Bahkan ada yang sampai 25 ya. 25 TRX. Ini pun masih rendah ya. Namun pada intinya teman-teman yang ingin saya katakan adalah ini untuk TRX ini hitung-hitungannya belum ketemu ya nanti. Namun pada intinya ingin saya katakan adalah ya, semakin besar nolnya, 0,0, ini biaya gas fee-nya ya, maka nilai koin itu semakin besar teman-teman ya. Seperti itu. Nah, ini ya mungkin inilah mengapa meskipun nanti harganya awal-awal itu rendah teman-teman, tapi suatu saat bisa sampai, mengapa di white paper itu dikatakan nilai dan fungsinya setara Ethereum ya, setara dengan Ethereum dan akan setengah daripada Bitcoin. Mungkin dari sini teman, bisa dilihat dari biaya gasnya. Tapi namun juga kita tidak boleh terlalu pede ya. Mungkin ada hitung-hitungan lain atau mungkin hitung-hitungan ini salah ya. Bisa saja terjadi teman-teman. Namun yang pastinya semakin besar biaya gas fee-nya ini, banyak nolnya, ya, ini nilainya akan sangat tinggi core ini teman-teman. Ya, oke. Nah, sampai di sini saja, mudah-mudahan bermanfaat informasinya ya.
Tapi anggap saja nanti pertama rilis, ya itu harganya murah dulu teman-teman ya. Yang namanya koin kalau rilis awal biasanya murah dulu. Ya, oke sampai di sini saja informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan salam penutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu